Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat dan bisa bertemu pada malam hari ini untuk mendiskusikan ya tema mengenai pendidikan Pancasila. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua ya yang berkenan hadir pada Zoom meeting ini. Meskipun tidak di waktunya jam kuliah, ya sudah melampaui ya, harusnya pukul 3 tadi. Cuma Ibu memberi waktu kepada kelompok 3 agar lebih siap ya untuk bisa mempresentasikan hasil bacaannya ya kepada kami semua yang hadir pada Zoom meeting dan juga kepada kawan-kawan yang lain yang akan menyimak kembali hasil bacaan Ananda. Nah, pada kesempatan ini ya sama seperti 2 kelompok sebelumnya. Ya, yang pertama Ibu minta nanti Farlen terlebih dahulu untuk men-share PowerPoint lalu menjelaskan kepada kami semua. Ya, kemudian langsung dilanjutkan oleh Ayu ya dari kelompok berikutnya mengenai materi yang sama. Setelah itu Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama jawabannya apa. Ya, jadi seluruh anggota diharapkan aktif. Ibu akan catat nama-nama yang berpartisipasi yaitu sebagai tambahan nilai Ananda. Sehingga nanti bisa kita pastikan bersama materi yang Ananda sudah baca dan pahami bersama itu betul-betul ya menjadi hal yang kita pahami bersama ya untuk bisa menambah pengetahuan kita semua. Baik, Ibu berikan waktu dan tempat kepada Farlen. Silakan Farlen. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 dari sesi 63 yang beranggotakan saya sendiri, Trifalna Khairi, David Hernandez, Farlen Tresia, Dian Rahma Efrianti, Bidawami Ahmad Maksum, Karel Oriza Satifah Balkis, dan Adam Dafa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. A. Konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu A. Unsur tempat, B. Unsur manusia, C. Unsur organisasi. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu A. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. B. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik.
bukan despot, atau absolutisme. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmorjo bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan tiga unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. B. Konsep tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan, dapat digolongkan ke dalam dua aliran, yaitu A. Aliran liberal individualis, yaitu aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. B. Aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan, yaitu A. Pendekatan kesejahteraan, B. Pendekatan keamanan. C. Konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm, yaitu atau norma dasar, preside atau cita hukum, staside atau cita negara, filosofice, Grundslag atau dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala hukum negara. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam menyelenggarakan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan.
keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman dan berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandasan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga yaitu menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. A. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik demokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 /MPR 1968 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, Eka Prasetya Parcakarsa, dan Ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang B. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Dapat diumpamakan Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan. Selain pengertian yang dikuatkan oleh Insinyur Soekarno, dasar negara dapat disebut pula ideologi negara, seperti dikatakan oleh Muhammad Hatta. Pembukaan Undang-Undang Dasar karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya, dianggap sendi daripada hukum tata negara Indonesia. Undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhannya. Adalah dasar pengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya terdapat Indonesia merdeka seperti dicita-citakan. Merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil. C. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiutas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal, transendental, dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal, dianggap penting sebagai fundamental etika-etika kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial.
Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintahan, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Poin yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. A. Dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. B. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Yang kelima, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Mahfud MD menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama dan yang berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara para pelaksana pemerintahan. B. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. A. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi
dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. B. Ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. C. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Dalam bentuk negara Indonesia mereka berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. D. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. C. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai staf fundamental. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staf fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staf fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. D. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staf fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staf fundamental norm. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. E. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan, yaitu terdapat pada bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang hukum bidang Hankam. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3 dari sesi 63. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dikembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Farlan. Ya, berikutnya kita sama-sama dengarkan Ayu untuk mempresentasikan ya. Materinya sama, cuma kita dengar sekarang bagaimana kelompoknya Ayu ya dalam memahami dari bab 3 itu. Silakan Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara NKRI dari kelompok 3 sesi 65 yang beranggotakan Fadila Rahmayasin, Afdal Rahman,
Afrialdo Sardova, Ahmad Abdul Ghani, Aisyah Nur Rahma, Ayusani Kesadema, saya sendiri, Balkista Andriani Putri, dan Muhammad Akil Fazika. A. Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan. Dengan adanya pengertian tersebut, Diponolo menyimpulkan adanya 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu 1. Unsur tempat, daerah, wilayah, atau teritori. 2. Unsur manusia, umat, rakyat, atau bangsa. 3. Unsur organisasi, tata kerjasama, atau pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan. Yang pertama, negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Kedua, negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Definisi negara menurut para ahli. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Jane Bodin, negara yaitu suatu persekutuan daripada keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Menurut Hugo de Groot, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Blumenstiel, mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Menurut Hansen Carlsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Menurut Harold Latsky, negara adalah suatu organisasi paksaan. Dan menurut Ward Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Selanjutnya, menelusuri konsep tujuan negara. Diponolo menguraikan tujuan negara sebagai berikut. 1. Kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara. 2. Kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. 3. Kemerdekaan sebagai tujuan negara. 4. Keadilan sebagai tujuan negara. 5. Kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai tujuan negara. Selain tujuan yang diungkapkan oleh Diponolo, terdapat 2 pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm, yaitu norma dasar, Rechtsstaat, cita hukum, Staatsrecht, cita negara, Philosophische Grundlage, dasar filsafat negara. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen yang disebut sebagai a basic norm atau Grundnorm, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntunan zaman.
Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Dengan demikian, perpisahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman, yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana, yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila sebagai dalam masyarakat. Contohnya, seperti gotong royong dan saling menghormati satu sama lain. C. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis Grundslag dari negara, ideologi negara, Staatsheid. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, relatif, pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan
beragama. Sementara, agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengatur kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip bermusyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. 4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita telah tahu, mengkaji tentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36, yaitu yang terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegambangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini, karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan, nilai, dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya, yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena code of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi eurofia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. Kedua, dalam bidang pemerintah, banyak muncul yang di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematif dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai mana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah
atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar, tertulis maupun tidak tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain, penyelenggara negara, atau termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. Memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional, atau national interest, yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. 2. Human resources terletak pada 2 aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara, yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuensi di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. F. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi roh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemenkan UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. 2. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Ayu. Sudah sama-sama kita simak tadi ya, baik dari Farlan maupun dari Ayu ya mengenai Pancasila. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, yang harus kita sepakati bersama ya mengenai makna dari Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara. Ya, nah Ibu akan mengajukan 5 pertanyaan, nanti secara bergantian Ananda coba jawab, nanti kita koreksi bersama ya, atau kita sempurnakan secara bersama-sama sehingga kita akan lebih mantap ya dalam memahami mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Pertanyaan pertama, ya. Apa yang menjadi alasan ya? Apa yang menjadi alasan bahwa kita perlu mengkaji Pancasila sebagai dasar negara? Apa alasannya? Silakan.
Bagi yang bisa menjawab, langsung saja ya, nanti kita sempurnakan jawabannya. Jadi mari kita sama-sama mengumpulkan ya alasan-alasan sehingga kita perlu mengkaji Pancasila sebagai dasar negara. Apa alasan pertama? Silakan. Nggak usah merasa takut ya, merasa nanti salah enggak. Karena Anda kan sudah baca itu bab 3, Ibu juga sudah baca bab 3. Cuma kita mantapkan lagi melalui diskusi. Apa alasan kita mengkaji Pancasila sebagai dasar negara? Ayo. Izin jawab, Bu. Oke, silakan Balkista Andriani. Ya, jadi menurut saya kenapa kita perlu mengkaji Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila itu sebagai ideologi kita dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi kalau tidak ada Pancasila, kita mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam bernegara dan berbangsa. Mungkin itu menurut saya, Bu. Bisa diulangi lagi? Bisa diulangi lagi jawabannya? Jadi Pancasila itu kan merupakan ideologi bangsa Indonesia, ideologi dan tujuan dari bangsa Indonesia. Kalau kita tidak punya dasar negara, yaitu Pancasila, maka kita akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam bernegara dan berbangsa. Ya, ya artinya Ananda lebih melihat kepada bahwa Pancasila itu fungsinya adalah sebagai penunjuk arah ya, sebagai pedoman. Ya bayangkan kalau seandainya pedoman itu tidak kita bahas, tidak kita pelajari dengan sebaik-baiknya, ya maka kita mungkin salah dalam menginterpretasikan sebuah pedoman dalam bernegara kita. Ya bisa saja nanti si A akan memiliki interpretasi seperti ini, si B akan memberikan interpretasi seperti yang berbeda, sehingga nanti ada kesalahpahaman ya. Dan ketika terjadi sebuah kesalahpahaman itu akan melahirkan sebuah perpecahan ya. Jadi dalam penafsiran Pancasila saja itu bisa mengalami konflik dari kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Ya. Nah, kelompok misalnya begini ya, misalnya dalam kelompok Islam misalnya, mereka mengatakan bahwa ketika mereka misalnya menjadikan hukum Islam itu sebagai cara hidup mereka itu sudah Pancasilais. Nah, itu ada versi yang seperti itu. Tapi di sisi yang lain mereka menyatakan bahwa jangan sangkut pautkan ya sebuah agama ya sebagai cara hidup kita. Cara hidup kita adalah Pancasila. Tidak ada argumentasi di situ, tidak ada negosiasi di situ. Pancasila ya Pancasila. Tidak bisa kita jadikan perspektif agama. Nah, itu saja sudah bisa menimbulkan konflik di Indonesia. Ya, jadi kenapa kita perlu ya yang disampaikan oleh teman kita tadi, mengapa kita perlu membahas atau mengkaji Pancasila itu sebagai dasar negara agar kita memiliki pemahaman yang sama. Agar kita punya persepsi yang sama. Karena kalau sudah sama persepsinya, ya sama pemahamannya, maka kita akan sama-sama menjadikannya sebagai ruh kita ya dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi itu alasan kita mengkaji mengenai Pancasila. Itu bagus sekali jawabannya. Sekarang yang nomor 2, silakan yang lain yang ingin menambahkan jawaban. Apa alasan kita mengkaji Pancasila sebagai dasar negara? Silakan. Baca lagi bukunya ya, kalau seandainya ada yang sudah mendownload buku itu, coba dicari. Banyak di situ disebutkan. Oh, lambemu urung di Silakan. Tadi namanya siapa ya? Lupa Ibu. Balkista ya? Oke, Balkista. Apakah alasannya hanya satu? Ya, alasannya supaya kita tidak mengalami perpecahan, supaya tidak mengalami konflik, maka kita perlu membahas Pancasila. Apakah hanya itu saja alasannya? Yang lain apa alasannya? Baca lagi bukunya. Bukan satu jawaban.
Ayo, ini kesempatan bagi Anda menambah nilai ya. Kalau nggak ikut serta dalam berpartisipasi dalam diskusi kelompok ini, kalau misalnya absensinya kurang atau ada submit tugasnya yang tidak sempurna, nah ini catatan bagi Ibu bahwa ada partisipasi. Jadi nilai partisipasi itu akan mempengaruhi juga ya kelulusan Ananda dalam mata kuliah ini. Silakan. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Fadilah. Menurut saya, apa alasan Pancasila perlu dikaji sebagai dasar negara? Salah satu alasannya yaitu sebagai sumber hukum negara. Karena sebagai sumber hukum negara, Pancasila itu memiliki poin-poin yang bisa kita jadikan pedoman. Contohnya seperti Persatuan Indonesia atau ketuhanan yang Maha Esa dengan membebaskan masyarakat untuk memilih kepercayaan yang mau dianutnya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, yang Ibu garis bawahi tadi dari jawaban Fadilah, kenapa kita perlu mengkaji Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila itu adalah sumber hukum. Ya, karena sumber hukum tertinggi itu kan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di pembukaannya ada Pancasila disebutkan di situ. Artinya dia berfungsi sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara kita. Nah, kalau seandainya ya para penyelenggara negara kita yang bertugas menghasilkan produk-produk hukum, mereka tidak paham dengan nilai-nilai Pancasila, bisa jadi ya kebijakan yang mereka lahirkan, ya produk hukum yang mereka lahirkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi sudah dua alasannya. Alasan yang pertama tadi ya yang disampaikan oleh Balkista agar kita itu tidak terpecah belah. Alasan yang kedua adalah agar para penyelenggara negara yang menghasilkan berbagai produk hukum itu mereka masih berada dalam kerangka berpancasila. Mereka tidak keluar dari rel Pancasila. Oleh karenanya perlu ada pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Oke, bagus. Silakan. Yang ketiga lagi alasannya. Apa alasan kita membahas atau mengkaji Pancasila sebagai dasar negara? Baru dua alasan. Temukan lagi, baca bukunya, temukan lagi alasannya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ririn. Sebelumnya Ririn boleh tanya, Bu, apakah yang boleh menjawab cuma kelompok 3 ya, Bu? Tidak. Silahkan. Tidak. Di sini Ibu catat saja nama Nanda yang berpartisipasi. Silakan Ririn. Kasih, Bu. Menurut Ririn, Bu, Pancasila sebagai dasar negara itu berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Bu. Ya. Ya. Itu saja. Itu saja dulu, Bu. Itu saja. Menurut Ririn, Bu. Oke, terima kasih Ririn. Ya. Ya, Bu. Jadi Pancasila itu adalah pedoman kita dalam bertingkah laku. Ya. Apa contohnya kira-kira? Nah, mari kita eksplor jawaban dari si Ririn ini. Bagaimana kita bisa menjadikan cara kita bertingkah laku itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apa contohnya? Contoh realnya seperti apa? Tingkah laku yang Mungkin, Bu, mana? kan Ya? dalam Pancasila mungkin kita bisa diajarkan saling menghormati, Bu, dari pendapat orang lain. Kayak gitu, Bu. Oke ya. Nah, kalau kita menghargai pendapat orang lain, itu inspirasi dari sila yang mana itu? Ya, kita harus menghargai pendapat orang lain ya. Ibu kan berusaha ini menunjukkan ya penghargaan Ibu kepada kawan-kawan yang berpartisipasi. Ibu menghargai Balkista, Ibu menghargai Fadilah, Ibu menghargai Ririn dengan apa yang sudah disampaikan. Nah, Ananda menyatakan itu ya, yang perilaku yang seperti itu tuh sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang mana itu kira-kira? Menghargai pendapat Yang orang lain. keempat, Bu. Yang keempat, kenapa yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang keempat, bentar.
Ya, yang lain kalau bisa bantu jawab. Menghargai orang lain berpendapat itu termasuk sila yang mana? Sila Izin keempat. menjawab, Bu. Oke, Sila silakan. Jasmine. Itu termasuk ke dalam sila keempat karena di dalamnya ada permusyawaratan. Karena di dalamnya ada permusyawaratan, maka dia adalah implementasi dari sila keempat. Sila Ya. keempat. Iya, Bu. Oke, ya. Jadi dalam sila keempat itu ada dua hal sebenarnya yang ingin disampaikan ya. Pertama adalah bagaimana kita memilih pemimpin. Ya, di situ ada petunjuk ya bagaimana kita memilih pemimpin. Kan sila keempat itu kan kerakyatan, gitu ya. Ada kata-kata kerakyatannya. Nah, apa artinya kerakyatan? Kerakyatan itu artinya adalah bahwa kita harus menggunakan cara-cara yang demokratis ya, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ya, maka ketika kita melaksanakan pemilu kemarin ya, di mana kita diberikan hak untuk berpendapat ya, diberikan hak untuk memilih pemimpin, itu adalah sila keempat ya, terutama dari kata kerakyatannya. Nah, tapi kemudian ada kata-kata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ya, jadi kita memilih pemimpin itu ya harus berdasarkan kebijaksanaan. Kita dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Artinya mari kita pilih secara bijaksana, secara arif dan bijaksana siapa pemimpin terbaik kita. Nah, kemarin itu kan untuk gubernur Sumatera Barat misalnya ada si A, si B, si C, si D, ada 4 paslonnya. Maka dari data yang terakhir kemenangan diperoleh oleh paslon nomor 4. Nah, bagi mereka yang pendukung dari kelompok A, B, dan C, ya mereka harus sukacita juga ya memberikan selamat, memberikan ucapan dukungan ya kepada paslon nomor 4 sebagai pemenang. Artinya dia harus menunjukkan ciri-ciri sebagai seorang negarawan yang baik. Ya, dia bisa fair. Dia bisa secara legowo menerima sebuah kekalahan. Nah, ketika ada sikap kita menerima secara legowo sebuah kekalahan, artinya kita siap untuk berbeda pendapat. Ya, kita siap berbeda pendapat dengan orang lain. Ya, kalau kita lihat kan debat publik yang dilakukan oleh keempat paslon itu kan semua ingin menyampaikan yang terbaik dan semua melihat sisi-sisi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Cuma pada akhirnya mereka harus menghargai pilihan rakyat, meskipun itu berat. Ya, nggak ada orang yang bahagia dengan kekalahan. Pasti orang merasakan kekecewaan. Pasti orang merasa sedih dengan kekecewaan. Tapi karena kita adalah sebuah negara Pancasila, ya, di mana di situ ada sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya, maka kekalahan itu harus kita terima untuk menunjukkan kita sebagai orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang mampu untuk menerima perbedaan pendapat. Orang yang mampu untuk bisa fair dalam sebuah kompetisi yang seperti pemilu. Ya, ini banyak sekali sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini ya. Selain dari kita diskusikan awal tadi bahwa sila keempat adalah panduan bagi kita bagaimana cara kita hidup berdemokratis, bagaimana kita bisa menghargai orang lain yang berbeda, bagaimana kita bisa memiliki kebijaksanaan ya dalam memilih pemimpin kita. Ya, oke. Jadi kalau Ibu ditanya apa contohnya kita sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah yang kita lakukan kemarin ya, yakni mencoblos, memilih pemimpin kita secara demokratis. Oke, itu Ibu tambahkan ya, Ibu sempurnakan jawaban dari Ririn dan Jasmine tadi. Masih ada yang lain yang ingin memberikan pendapat dan gagasannya? Mengapa kita perlu mengkaji Pancasila? Sudah 3 jawaban tadi ya. Yang pertama adalah agar kita tidak berkonflik satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita itu melihat persoalan konflik, artinya itu merujuk pada sila ketiga. Ya, konflik itu diatasi dengan mengedepankan sila ketiga. Jangan sampai kita terpecah belah. Jadi setiap persoalan itu pasti ada obat dari sila Pancasila.
Ya, dan bahkan sila ke-1 itu dia juga memberikan jawaban ya agar kita tidak berkonflik dengan orang lain ya, karena agama itu nggak suka bermusuhan. Agama tidak suka kita berkelahi, agama ingin hidup damai, termasuk hidup dengan penganut agama yang lain. Oleh karenanya kita harus saling bisa menjalankan kehidupan agama kita masing-masing tanpa mengganggu orang lain dalam kehidupan agamanya. Itu juga cara untuk menghindari konflik. Artinya kalau kita bicara konflik, itu bisa obat adalah sila 1, bisa obat adalah sila kedua, sila ketiga. Ya, dan sila kelima juga, sila kelima. Jadi kalau seandainya negara ini dia bisa bersifat adil, maka konflik itu akan bisa diatasi. Ya, jadi untuk bisa mengatasi konflik itu obatnya bisa dari sila 1, obatnya bisa dari sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Itu sebabnya orang harus membaca terus, mengkaji mengenai Pancasila, ya agar kita terhindar dari konflik dan perpecahan. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Apa alasan kita membahas atau mengkaji Pancasila sebagai dasar negara? Baru 5 orang ini yang Ibu dengar suaranya ya, selain dari Farlan dan Ayu tadi yang di awal. Ayo, baca bukunya, dia nggak bisa direnung-renungkan ya, nggak bisa difikirkan sendiri, harus dibaca bukunya. Buka buku itu yang Ibu suruh bab 3 itu baru bisa Anda jawab. Kalau nggak dibaca buku nggak bisa jawab. Ada lagi yang lain? Oke, ya sekarang untuk kedua presenter, untuk Ayu sama Farlan. Farlen. Ya, bisa ditunjukkan. Farlen dulu lah, bisa ditunjukkan slide berisi tentang alasan ya, alasan kita membahas atau mengkaji mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Anda punya slide-nya tadi Bu lihat, ada nggak? Bisa nggak ditampilkan lagi? Ya Bu, bentar Bu. Oke, tampilkan. Ayu juga siap-siap ya. Coba pilih slide yang membahas mengenai alasan kita mengkaji Pancasila sebagai dasar negara. Yang mana itu slide-nya? Oke, bisa dijelaskan kembali ini, Farlen? Bentar Bu. Poin yang kedua yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Yang kedua, dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keserasian, keselarasan, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Yang ketiga, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke. Baik, Bu. Itu ya. Berarti dalam buku itu ada 3 ya yang disebutkan ya mengenai alasan kita mempelajari atau membahas mengenai Pancasila. Yang pertama itu adalah tadi disebutkannya bahwa Pancasila itu harus menjadi kepribadian kita. Seperti apa sih pribadi yang Pancasilais itu? Nah, pribadi yang Pancasilais adalah yang pertama dia menjalankan kehidupan agamanya sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Nah, itu dia yang Pancasilais itu. Karena sila pertama menyatakan demikian. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Apa arti dari ketuhanan yang Maha Esa? Artinya adalah bahwa seluruh penyelenggaraan negara, ya kepribadian bangsa ini harus berasal dari nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Maka bagi umat Islam, dia harus menjalankan kehidupannya sesuai dengan hukum Islam.
Bagi umat Kristen, dia harus menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai agama Nasrani. Agama Hindu, Buddha, Konghucu juga demikian. Maka sila pertama itu menjamin kebebasan beribadah setiap warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan agamanya. Bebas, ya, kita harus seperti apa menjalankan kehidupan agama kita sesuai dengan kitab suci, ya, sesuai dengan kalau dalam agama Islam kan berarti kan bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Rasulullah, dan bagaimana istihad para ulama, itu Islam. Ya, nah, kemudian kita juga harus paham bagaimana kita menjadi manusia yang adil dan beradab. Nah, itu dia. Manusia yang Pancasilais adalah manusia yang tahu arti adil dan dia menampilkan sebagai orang yang beradab. Ya, apa artinya adil? Adil itu artinya adalah kita bisa adil bagi diri kita sendiri, adil bagi orang lain, ya, adil bagi masyarakat, adil bagi lingkungan, dan adil bagi Tuhan. Itu versi adil menurut Pancasila. Apa artinya beradab? Manusia Indonesia itu harus beradab. Beradab artinya adalah orang yang mampu menyelaraskan, ya, antara akalnya, antara rasa yang ada di hatinya dengan kehendak yang dia lakukan. Itu makanya tadi ada kalimat keselarasan dan keserasian. Keselarasan dan keserasian antara siapa, Bu? Antara akal kita, ya, dengan hati nurani kita atau dengan perasaan kita dan dengan yang kehendak yang kita lakukan. Harus sejalan dia. Jangan sampai kita terlalu mengedepankan akal lalu kita mengabaikan rasa. Jangan sampai kita terlalu mengedepankan perasaan lalu mengabaikan akal. Harus serasi dan seimbang antara penggunaan akal dengan penggunaan rasa kita lalu kita lakukan sesuatu itu dengan tangan dan kaki kita. Nah, itu yang beradab namanya. Ya, nah, jadi orang yang religius, lalu orang yang mampu adil, lalu orang yang beradab, lalu orang yang menjaga persatuan, dia cinta dengan tanah air, ya, lalu dia ikut kepada aturan negara sebagaimana sila keempat, ya. Kemudian dia memiliki cita-cita untuk menciptakan sebuah keadilan sosial, itulah yang disebut sebagai kepribadian Pancasilais. Nah, jadi apa gunanya kita belajar Pancasila? Ya, dari dulu belajar Pancasila. Sekarang belajar Pancasila lagi. Nanti jadi tes PNS ada lagi tes mengenai nilai-nilai Pancasila. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang memiliki kepribadian, ya, Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, agar kita tidak berkonflik tadi, ya, konflik disebut. Dan yang ketiganya adalah agar itu menjadi sumber tertib hukum, ya. Artinya ini diperuntukkan bagi penyelenggara negara dalam menghasilkan produk hukum. Oke, tuntas ya pertanyaan pertama, ya. Oke, sekarang Ibu berikan pertanyaan yang kedua. Si Ayu nanti, ya, Ibu minta nanti carikan slide yang pas, ya, dengan pertanyaan yang kedua. Baik, Bu. Oke, Ibu langsung ke pertanyaan bagian yang terakhir, ya, dari pembahasan Ananda itu, yakni apa yang menjadi tantangan terhadap Pancasila? Apa sih tantangannya kita itu bisa memiliki kepribadian Pancasilais? Apa sih tantangan yang kita hadapi sehingga kita bisa terhindar dari konflik? Apa sih tantangannya sehingga nanti penyelenggaraan negara kita, ya, mereka yang duduk di eksekutif dan yang di legislatif bisa tetap dalam rel, ya, menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam menghasilkan produk hukum. Tantangannya apa? Oke, itu saja pertanyaannya. Silakan Ananda. Apa yang menjadi tantangan terhadap Pancasila? Ayu langsung carikan slide-nya, ya, untuk menjawabnya, ya. Silakan, ayo. Tantangan terhadap Pancasila. Cari slide-nya. Ayo, yang lain cari dalam buku. Tunggu dulu, yuk. Tunggu, yuk. Dijawab dulu sama kawan-kawan, yuk. Nanti terakhir, yuk. Ya, Bu, maaf, Bu. Ayo, silakan. Ini baru 5 orang yang bisa catat namanya nih. Yang lain mana namanya? Jawab saja. Yang menjadi tantangan Pancasila adalah 1, ini. Nah, 2, ini. Nggak usah jawab sempurna, jawab salah satu saja. Nanti kita bahas. Izin menjawab. Oke, silakan, Oki. Menurut saya, Bu, tantangan yang pertama tentang pemahaman Pancasila, masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila. Bu.
Itu tantangannya, oke? Iya, Bu. Oke, ya. Nah, Oki sebenarnya sedang mengkritik ya bagaimana proses pembelajaran pendidikan Pancasila. Ya, ini pendidikan Pancasila ini bukan pelajaran yang ya dibilang gimana ya? Dari kelas ini saja kan sudah bisa kita lihat. Ada hampir 100 mahasiswa yang bergabung 22 orang. Itu menunjukkan mereka tidak dalam mood yang bagus ya. Mereka tidak memiliki ketertarikan tinggi untuk bisa ikut kuliah kita malam hari ini. Mereka nggak ingin bahas itu mengenai Pancasila, apalagi kalau di malam hari, udah letih mungkin kuliah dari pagi sampai sore gitu kan. Tapi ada sebuah metode, ada mekanisme dalam proses pembelajaran mengenai Pancasila yang kurang menarik bagi siswa, ya sehingga itu tidak menjadi, sehingga dia menghasilkan banyak kegagalan dalam hal pemahaman. Ya, meskipun Ibu sudah suruh ini, ayo Ananda dibaca bukunya, ya, bagi yang membuatkan PowerPoint ya seperti Farlen dan Ayu, mungkin mereka tuh 3 kali kerja, 3 kali kerja mereka untuk bisa memahami teks dalam buku itu. Yang pertama pasti ada usaha membaca, ya, membaca secara bersama-sama. Ya, yang kedua ada usaha untuk menuliskan ulang, ya, ke dalam PowerPoint tadi. Yang ketiga lalu mereka harus bertugas mempresentasikan. Untuk bisa seperti teman kita Ayu dan Farlen, mereka harus 3 kali belajar. Dan itu dilakukan secara mandiri. Bayangkan kalau nggak ada orang yang mau untuk membaca, nggak ada orang yang mau untuk menuliskan, lalu tidak ada pula mahasiswa yang mau untuk mempresentasikan, itu gagal itu kita mempelajari Pancasila. Ya, kenapa? Beruntunglah kita ada kawan-kawan yang mau gitu ya, yang mau ditugaskan ya. Meskipun mungkin ada sumbangan ya, partisipasi dari seluruh kawan-kawan yang lain dalam kerja kelompok, tapi kehadiran teman-teman yang mau mempresentasikan tadi ya, itu sebenarnya cara mereka untuk bisa lebih paham mengenai apa yang dibaca dan apa yang sudah dituliskan. 2-3 kali belajar. Nah, jadi kalau seandainya seluruh mahasiswa seperti itu ya, seluruh mahasiswa itu berebut, mahasiswa itu mengambil peluang untuk bisa belajar secara mandiri, belajar secara otodidak mengenai nilai-nilai Pancasila, itu semua mahasiswa Indonesia ini pasti mereka punya kepribadian Pancasila. Ya, jadi tantangannya adalah bahwa ada metode, ada minat mungkin ya, mungkin ada mekanisme pembelajaran ya yang kurang memberikan tantangan kepada siswa-siswa yang di sekolah maupun yang di perguruan tinggi untuk bisa lebih memahami Pancasila. Ya, kira-kira itu ya tantangannya, oke ya? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, nah sekarang Ibu tanya lagi kepada yang lain. Ketika proses pembelajaran mengenai Pancasila itu kurang menarik ya, atau kurang mendapatkan prioritas ya oleh banyak siswa, oleh banyak mahasiswa, kira-kira solusinya apa? Bagaimana kita lebih menjadikan pembelajaran Pancasila ini pembelajaran yang betul-betul menghasilkan mahasiswa yang berkepribadian Pancasila? Apa upaya kita? Silakan jawab. Mana nih suaranya nih? Bagaimana caranya kita menjawab tantangan ya terkait dengan rendahnya minat siswa dalam pemahaman Pancasila? Apa upaya kita? Ayo, silakan. Silakan dijawab. Nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Silakan. Apa yang terfikirkan sampaikan saja. Bu, menurut saya supaya pembelajaran mengenai Pancasila itu lebih menarik perlu dilakukan begini-begini, Bu. Coba usul Ananda apa?
Nia, coba Nia Sagita. Iya, Bu. Habis Nia jawab Cindy lagi. Kalau menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Kalau Ini menurut siapa Nia, nih? Bu, Ya. kalau menurut Nia, Bu, untuk mengatasi tantangan terhadap kurangnya minat pelajar dengan belajar Pancasila, misalnya dengan belajar langsung tentang apa menunjukkan kembali bagaimana sejarah Pancasila tersebut dan bentar, Bu. Kita perlu supaya kita tak mengetahui kembali Pancasila, kita harus menelusuri kembali bagaimana proses Pancasila tersebut dengan cara kita merujuk kepada bagaimana pahlawan dahulunya memperjuangkan ada penerapan Pancasila tersebut, seperti kita pergi ke museum untuk melakukannya dengan hal-hal yang menarik supaya tidak membosankan. Gitu. Oke, ya. Jadi kalau anak-anak SD biasanya memang ada tur keluar sekolah ya dengan mengunjungi museum gitu ya, atau ke tempat-tempat bersejarah ya, misalnya ke Tugu Pahlawan atau monumen yang memang itu memiliki nilai historis. Ya. Jadi kalau Nia dia menyarankan ya agar proses kita menghadapi tantangan ya sehingga pemahaman Pancasila itu akan semakin baik ya di tengah masyarakat kita, perlu kita mengunjungi secara langsung objek-objek wisata ya atau objek-objek historis yang memberikan informasi secara real ya mengenai sejarah bangsa. Nah, sehingga kita lebih mencintai bangsa ini. Oke, terima kasih Nia. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Oke, itu baru satu tantangan. Tantangan yang kedua lagi. Apa tantangan terhadap Pancasila? Cindy, ayo Cindy. Cindy Damayanti, silakan. Apa tantangan Pancasila yang kedua? Cindy hadir nggak ini? Ibu pindah ke David Hernandez. Silakan David. Apa tantangan Pancasila yang kedua? Oke, masih belum hadir David, namanya aja yang ada ya. Ibu pindah nih ke Carol Oriza. Silakan Carol, jawab. Apa tantangan Pancasila? Semakin disebut namanya, semakin berkurang jumlah anggota Zoom kita. Tinggal 19, tadi ada 22. Apa perlu diajak ke museum ini ya, kita buat belajar Pancasila ya? Boleh, Sarannya si Nia tadi, Bu, bosan kami Zoom ini, Bu. Ajaklah kami ke museum sekali, Bu. Siapa lagi nih yang menjawab? Carol, Ibu minta tadi Carol jawab. Tantangan Pancasila yang kedua apa? Masih baca buku ya. Valen, ada Valen Tresia. Silahkan Valen. Pertama-tama dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegalauan dalam pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan
masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Ya, Bu, sekian, Bu. Coba diulangi dengan bahasa sendiri, ya, jangan bahasa buku itu dibacakan. Kemudian lebih keras suaranya. Ulangi lagi. Kurang keras, kami nggak dengar suaranya si Valen tadi. Dalam kehidupan masyarakat bernegara, dalam era reformasi, perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, pada bidang pemerintahan, munculnya di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil ataupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Ya, Bu. Ya, sekarang jangan bahasa sendiri lagi, jangan bahasa buku itu juga dibacakan. Coba bahasa sendiri. Jadi yang menjadi tantangan dari Pancasila adalah, coba begitu bahasanya. Apa tantangan Pancasila dari paragraf yang dibacakan tadi itu? Apa? Valen. Jadi tantangannya apa? Yang menjadi tantangan terhadap Pancasila itu yaitu terjadinya perubahan sistem pemerintahan yang cepat, Bu. Jadi masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Yang kedua itu munculnya aparatur pemerintahan sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Oke. Ya. Oke, yang nomor 2 dulu ya, yang disampaikan oleh Valen tadi ya. Bahwa ada perubahan dalam sistem pemerintahan kita ini yang cepat. Ya, contohnya kapan itu? Kapan kita mengalami perpindahan sistem pemerintahan yang dinyatakan sama Valen tadi itu sebagai perubahan sistem yang cepat itu kapan? Bukannya dengan reformasi kita berubah dari orde lama ke orde reformasi, itu kan dengan reformasi. Oke, Ibu berpindah dulu ya. Ini ada Bidawami, bisa memberikan jawaban? Ada Cindy, mana Cindy suaranya nih? Ada Ahmad Maksum. Ada Hayu. Coba jawab. Apakah ini tantangan Pancasila? Ya, silakan Jasmine. Izin menjawab, Bu. Menurut Jasmine, tantangan terbesar dalam Pancasila itu adalah isu kebudayaan global, Bu, yang sangat bertentangan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Contohnya itu, dalam sila pertama Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar pokok penentuan hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan di contohnya di Amerika, di global itu tidak berdasar pada hukum agama, Bu. Itu, Bu. Nah, iya. Nah, jadi yang disampaikan Jasmine tadi itu mungkin lebih jelas ya, yang kita rasakan ya, bahwa sekarang ini di era teknologi, di mana kita punya alat ya, untuk bisa mengakses berbagai budaya yang ada di dunia ini ya, dengan murah, dengan biaya yang murah, itu bisa berakibat terhadap lunturnya ya kepribadian Pancasila, terutama oleh generasi muda yang malas belajar mengenai Pancasila tadi. Itu bisa berbelok arah ideologi mereka. Mereka bisa terkikis sedikit demi sedikit karena apa? Karena mereka menyaksikan banyak budaya-budaya yang lain yang mungkin itu bertentangan dengan nilai budaya kita. Ya, itu bertentangan dengan ideologi Pancasila kita.
Ya, nah tadi disampaikan oleh Jasmine tadi ya, contohnya adalah kalau kita terlalu sering menonton film dari Amerika Serikat ya, atau terlalu sering menonton film-film atau pertunjukan atau seni atau apa misalnya berbagai entertainment yang dari negara barat ya, di mana ideologi negara tersebut adalah ideologi liberal misalnya, adalah ideologi sekuler, mereka adalah negara yang tidak pernah menjadikan nilai agama sebagai panduan dalam hidupnya. Lalu kita tonton mereka, kita lihat mereka, kita saksikan mereka, kita jadikan mereka sebagai idola, ya, kita jadikan mereka sebagai panutan. Bercita-cita kita ingin seperti mereka, misalnya seperti orang-orang bule itu. Padahal ideologi mereka itu beda dengan ideologi kita. Ideologi kita Pancasila. Sila pertamanya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila pertama itu adalah yang tertinggi, menempati hierarki yang tertinggi. Sehingga apa? Ya, hak azazi manusia yang kita pahami adalah hak azazi manusia sebagaimana yang ditetapkan dalam nilai-nilai agama. Kalau menurut orang barat ya, negara-negara sekuler atau negara-negara yang liberal, mereka tidak akan pernah mengaitkan kehidupan kemanusiaan mereka dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Mereka memisahkan itu. Bahkan banyak sekali mereka yang cenderung melepaskan ya nilai-nilai agama ya dalam kehidupan kemanusiaan mereka. Nah, kalau seandainya tidak ada filter ya, terutama dari lembaga pendidikan, ya dari pemerintahan, ya terhadap masuknya budaya-budaya asing yang berbeda ideologi tersebut, maka ini menjadi tantangan yang paling berat bagi bangsa kita. Ya, tantangannya adalah dia tidak bisa dikontrol oleh negara. Ya, meskipun negara kita punya lembaga sensor misalnya yang menyensor berbagai tayangan-tayangan yang dianggap itu jauh dari nilai-nilai agama dan budaya kita, tapi tetap saja akses itu akan menyerbu dengan sangat kuatnya ya ke dalam handphone kita masing-masing, ke dalam layar televisi kita masing-masing. Jadi tantangan yang terbesarnya adalah yang disampaikan oleh teman kita Jasmine tadi itu benar ya, bahwa kita sedang berhadapan dengan budaya global yang mungkin saja itu berseberangan ya, bertolak belakang dengan budaya kita. Oleh karenanya cara untuk mengatasinya adalah kembali kita bentengi dengan pendidikan. Kembali kita bentengi dengan suri toladan dari para pemimpin negara kita. Jangan sampai nanti pemimpin negara kita pula yang mencerminkan anti Pancasila atau jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ya, karena mereka adalah role model ya, role model bagi rakyatnya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang giliran Ayu lagi, coba Ayu tampilkan slide mengenai tantangan terhadap Pancasila. Coba di slide show kan, jangan dikecilkan layarnya yuk. Iya, Bu. Nggak jelas, tulisannya terlalu kecil. Silakan jelaskan yuk, apa ini isinya? Tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana berikut. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Yang terjadi kegambangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini, karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan
nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya, yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena code of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi eurofia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. Yang kedua, dalam bidang Dulu, pemerintahan. satu-satu aja dulu yuk kita bahas ya. Ini tadi sudah dibacakan ya oleh, lupa ibu namanya tadi siapa ya? Siapa ya nama teman anda tadi ya? Ya? Jasmine. Oleh Valen tadi ya? Oleh Valen. Ya, Valen tadi sudah menyampaikan ini ya, cuma kita belum bahas karena ibu belum memahami betul apa yang disampaikan oleh Valen ya. Nah, mari kita bahas ya teks ini ya. Bagaimana dia menyebutkan tantangan Pancasila itu adalah karena digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Nah, ini yang harusnya digarisbawahi ya. Ya, jadi ketika otonomi daerah itu digulirkan seluas-luasnya, orang jadinya kaget. Kenapa kaget? Yang tadinya itu biasa diatur, yang tadinya itu biasa diperintah ya, artinya menerima perintah secara top down ya, ada instruksi, ada pedoman dari pemerintahan pusat, tiba-tiba saja di era reformasi orang disuruh desentralisasi. Orang disuruh untuk bisa menjalankan kewenangan-kewenangannya yang tadinya belum dimiliki. Jadi kalau seandainya seseorang diberikan kewenangan yang luas ya, atau sebuah pemerintahan daerah di kabupaten atau di provinsi itu diberikan kewenangan yang luas, yang terjadi adalah sebuah kegamangan. Ya, sama artinya begini, kalau kita menikah nanti ya, kalau Ananda nanti menikah, di 5 tahun pertama itu biasanya mengalami kegamangan. Karena apa? Karena yang tadinya biasa diatur oleh orang tua, yang tadinya biasa diperintah oleh orang tua, biasanya itu diayomi oleh orang tua. Tiba-tiba saja ketika kita menikah, kita punya rumah sendiri, kita mengatur segala sesuatunya dari A sampai Z adalah atas dasar kehendak kita sendiri, atas dasar keinginan kita sendiri demi kebaikan bersama. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan dalam teks ini ya, bagaimana tantangan Pancasila itu justru ketika digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya, karena akan menimbulkan kegamangan. Ya, akibatnya apa? Contoh kegamangan yang terjadi. Yang terjadi adalah sekarang banyak raja-raja kecil. Banyak justru orang-orang yang ingin berkuasa di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten untuk bisa menguasai aset dari wilayahnya. Ya, sehingga itu istilahnya dia menjadi beringas, ya. Karena apa? Karena dia ingin berkuasa, dia ingin kaya, dia ingin dihargai ya, oleh masyarakatnya di berbagai wilayah. Cuma fenomena ini sekarang tidak lagi menjadi sebuah tren, ya. Jadi ini sudah tantangan ini bukan tantangan yang menjadi tantangan terberat bagi bangsa. Karena apa? Lambat laun ya, seluruh pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan tadi mulai belajar sedikit demi sedikit bagaimana mereka mengatur pemerintahannya dengan aset-aset yang dimiliki, ya, sehingga nanti masyarakat juga punya kontrol ya terhadap mereka dalam hal melaksanakan kekuasaan. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua lagi kita bahas tantangan yang kedua. Ya, banyak sekali ya dalam bidang pemerintahan ini aparatur negara baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Siapa contohnya kira-kira? Itu loh Bu, kemarin Menteri Sosial sama Menteri Kelautan ya yang tertangkap tangan oleh KPK itu sebenarnya contoh atau bukti nyata bahwa mereka yang berposisi sebagai elit politik yang seharusnya menjadi role model ya bagi masyarakatnya justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Semakin banyak KPK menangkap para pejabat yang terlibat korupsi itu sesungguhnya itu kegagalan bangsa ini dalam melahirkan negarawan yang Pancasilais.
Ya, nah, itu kan malunya 2 kali lipat dibandingkan yang korupsinya hanya rakyat biasa. Ya, karena apa? Karena mereka adalah pemimpin kita. Mereka harusnya mengatur kita. Mereka harusnya mengingatkan kepada rakyatnya. Ya, jangan sampai ada perilaku korupsi. Wahai rakyatku, mari kita tegakkan peraturan. Mari kita hidup secara tertib hukum, ya, kemudian norma-norma adat, norma-norma agama. Tapi justru orang yang seharusnya menyuruh kita untuk ikut aturan itu, mereka sendiri yang akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Ini tantangan Pancasila. Ya, ini tantangan Pancasila. Pada bagian 2 ini disebutkan bahwa ketoladanan untuk menjadi negarawan yang Pancasilais harus dimulai dari para pejabat publik. Jangan sampai para pejabat publik itu yang menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Ya, jadi itu tantangan yang kedua. Baik, silahkan. Ada lagi yang ketiga tantangannya. Ayo. Ada berapa jenis tantangan? Cuma 2, Bu. Cuma 2 ya? Ya. Oke. Tadi sudah ditambahkan ya oleh 2 teman kita yang lain ya. Dari Jasmine tadi juga sudah menambahkan bahwa globalisasi juga adalah tantangan dari Pancasila kita. Silakan diturunkan apanya yuk, slide-nya. Oke, baik Ananda. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 20.54 ya. Artinya ini sudah cukup ya, meskipun hanya 2 pertanyaan, tapi kita sudah coba jawab tuntas dan diskusikan ya mengenai 2 pertanyaan itu secara baik ya. Ya, ditambah dengan pembahasan ulang ya oleh teman-teman yang presentasi tadi. Dengan demikian Ibu tutup pertemuan dan diskusi dari kelompok 3 ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ananda ya yang telah hadir, yang telah setia, yang telah berkenan memberikan ide dan gagasannya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih Pancasilais ya. Dengan demikian Ibu tutup kuliah kita pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, terima kasih Anda semua. Selamat istirahat. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke.